Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua tentu pernah membaca atau setidaknya mendengar kisah Injil yang menceritakan mengenai Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Peristiwa ini dibacakan juga pada Minggu Prapaskah. Nah, di dalam peristiwa ini hadir di sana Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sangat bersyukur mereka bisa menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu. Nah, di dalam peristiwa itu hadir juga Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka berdua adalah nabi besar di dalam sejarah Keyahudian, di dalam dunia perjanjian lama. Musa adalah nabi yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ia adalah nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Ia mewariskan ketetapan-ketetapan Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Elia adalah nabi yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Akhir hidupnya pun unik. Ia disambar oleh kereta dan diterbangkan ke langit. Tentang dia juga ada nubuat bahwa ia akan tampil kembali untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Yang kemudian dari pernyataan Yesus, orang mengerti bahwa Yohanes Pembaptis itulah Elia. Nah, di atas gunung itu, dalam kebingungan, Petrus berkata, "Baiklah, kami dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa." Tetapi diceritakan awan seketika menyelimuti mereka, dan terdengarlah suara Allah yang menyatakan bahwa Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yang harus mereka dengarkan. Di atas gunung Tabor itulah Allah menyatakan Yesus untuk kedua kalinya sebagai putranya, setelah peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudari, mari kita mencermati kisah ini dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa Yesus itu lebih dari sekedar nabi. Bahkan ketika ia disandingkan dengan nabi-nabi sekaliber Musa dan Nabi Elia, Yesus adalah anak Allah. Nah, dalam Credo Nicea Konstantinopel tentang Yesus dikatakan begini, "Ia dilahirkan dan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa." Mengapa dinyatakan bahwa ia dilahirkan dari Allah dan bukan dijadikan oleh Allah? Saudara-saudari, Yesus itu adalah sabda Allah. Sabda Allah itu menjadi manusia, menjadi insan. Sabda dalam wujud manusia itulah yang disebut sebagai putra Allah. Nah, sebutan putra di sini bukan menunjukkan superioritas Bapa dibanding dengan Yesus. Gelar atau sebutan putra yang disematkan pada Yesus justru hendak menekankan unsur relasi yang hakiki yang tidak bisa terpisahkan dengan Bapa atau dengan Allah itu. Allah tidak bisa dikenali tanpa sabdanya. Artinya Allah tidak bisa dikenali tanpa Yesus. Dan sabda tidak akan pernah terdengar tanpa adanya Allah. Atau Yesus tidak akan pernah kita kenal kalau tidak ada Allah. Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Nah, di dalam kekristenan, sabda itu bukan menjadi tulisan, tetapi sabda itu menjadi insan. Yang kedua, Yesus adalah puncak pewartaan dan puncak dari nubuat para nabi. Kita mengenal ada 3 tugas Yesus, yakni sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Nah, imam itu menguduskan, nabi itu mewartakan, dan raja itu melayani. Nah, kehadiran Yesus ini sangat berbeda. Yesus mewartakan sabda Allah, yang membuat orang tidak mungkin melakukan sabda itu kalau tidak terikat pada dirinya. Ya, karena dia itulah sang sabda Allah itu sendiri, yang mengaku diri sebagai pelaku firman Allah, tetapi hidup tidak dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Bisa jadi ia sebenarnya sedang hidup dalam firman yang bukan berasal dari Allah. Jika ada pewartaan yang tidak mengarah pada Yesus, jika ada pewartaan yang tidak mendukung pewartaan Yesus, atau jika ada pewartaan yang bertentangan
atau yang menentang pewartaan Yesus, saudara-saudari, jangan dengarkan itu. Allah sendiri berkata, "Inilah putraku, dengarkanlah dia." Yang ketiga, saya ingin mengajak Anda untuk melihat hubungan antara Gunung Tabor dan Bukit Golgota. Di Gunung Tabor, Yesus memperlihatkan kemuliaannya, dan di situ dalam peristiwa yang penuh kemuliaan itu Allah menyatakan identitas Yesus sebagai putranya. Dan di atas Bukit Golgota, kepala pasukan dengan tegas menyatakan dan menyebut Yesus sebagai putra Allah. Ketika melihat wafat Yesus di kayu salib sedemikian luar biasa, kepala pasukan itu berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Nah, pernyataan Allah mengenai Yesus sebagai putranya di Gunung Tabor, rupanya hendak dimaksudkan bahwa peristiwa penyaliban memuat unsur kemuliaan Yesus sebagaimana kemuliaan yang tampak di atas Gunung Tabor. Peristiwa penyaliban itu bukan meruntuhkan identitas Yesus sebagai Dia yang mulia dan sebagai Dia yang adalah anak Allah. Peristiwa penyaliban di Bukit Golgota justru semakin menegaskan kemuliaan dan identitasnya. Dan peristiwa kemuliaan di atas Gunung Tabor itu menjadi kisah yang mengantisipasi peristiwa di Bukit Golgota. Supaya apa, saudara-saudari? Supaya para murid termasuk kita tidak kehilangan pesona saat berhadapan dengan Yesus yang menderita dan wafat di Bukit Golgota. Yang keempat, saya ingin mengajak Anda untuk menyadari mengenai bahaya dari sinkretisme agama. Nah, ini berkaitan dengan pernyataan Petrus yang ingin membangun 3 kemah, tetapi dibatalkan oleh Allah dengan menyatakan siapa yang sebenarnya harus didengarkan. Artinya, kemah itu jangan dibangun untuk 3 orang, tetapi cukup untuk 1, yakni untuk Yesus Kristus Sang Putra Allah. Banyak orang yang mendudukkan Yesus sejajar dengan tokoh-tokoh dan para nabi. Kalau tidak mempan doa di sini, datang doa di sana. Kalau tidak mempan doa di sana, datang doa di sini. Ketika kita menyamakan begitu saja Yesus dengan yang lain, maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Saat ini ada gerakan-gerakan yang menyamaratakan Yesus, Buddha, Muhammad, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan oleh pengikut Kristus. Sekali lagi, ketika kita menyamakan begitu saja Yesus Kristus dengan yang lainnya, maka kita akan kehilangan atau tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Mengapa begitu, saudara-saudari? Sebab orang tidak akan pernah mendengarkan dan tidak akan mentaati Yesus lebih kuat daripada yang lainnya. Ketika Yesus tidak sungguh didengarkan, dan ketika Yesus tidak sungguh ditaati, yang terjadi adalah kita akan kehilangan jejak Allah yang sebenarnya. Kita kehilangan wajah Allah yang sebenarnya. Hanya saat mendengarkan, hanya saat melakukan perintah Yesus, maka kita mengalami Allah. Itulah tadi yang saya katakan, Yesus Kristus itu menjadi puncak dari nubuat para nabi. Karena apa? Orang tidak pernah mungkin bisa menjadi pelaku firman Allah kalau dia hidup terpisah dari Kristus. Dan Yesus menegaskan itu juga. Orang harus tinggal dan menyatu dengan Dia, baru bisa sungguh-sungguh menjadi pelaku sabda Allah. Nah, sebagai catatan tambahan, saudara-saudari, mengapa kisah ini dibacakan juga pada Minggu Prapaskah? Maksudnya adalah supaya kita tidak kehilangan pengakuan iman. Sekalipun kita mendalami penderitaan, merenungkan kematian Yesus, namun kita tahu bahwa Yesus yang menderita, Yesus yang wafat, adalah Dia yang sungguh-sungguh putra Allah. Dengan begitu, kita akan satu suara dengan kepala pasukan dengan berseru, "Sungguh orang ini adalah anak Allah, sungguh orang ini adalah orang benar." Saudara-saudari,
Demikian beberapa hal yang ingin saya bagikan dalam permenungan kali ini, menyangkut Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor yang dibacakan pada Minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.